Mending beli iPhone 14 Pro second atau sekalian beli iPhone 15 baru yang harganya sekarang sudah turun jauh. Nah, bagi kalian yang mungkin saat ini berada di posisi untuk membeli salah satu dari kedua iPhone ini, saran saya kalian tonton dulu video ini. Nah, untuk harganya sendiri, ketika video ini dibuat, iPhone 15 masih banyak dijual dalam kondisi baru dengan harga mulai dari Rp11.500.000 untuk varian storage 128GB-nya. Sedangkan iPhone 14 Pro yang sudah discontinue sejak iPhone 15 series diluncurkan, sekarang hanya bisa kita dapatkan dalam kondisi second dengan harga yang cukup bervariasi tergantung dengan kondisi dan juga status garansi. Terlepas dari masalah kondisi, sebenarnya kedua iPhone ini masing-masing memiliki beberapa kelebihan baik dari segi hardware maupun fitur-fitur yang dimiliki yang tentu saja bisa jadi bahan pertimbangan kalian untuk membeli salah satu dari kedua iPhone ini. Nah, dalam hal desain, harus diakui tampilan dan kesan mewahnya lebih dapat di iPhone 14 Pro karena finishing dan material bodinya dibuat setingkat lebih premium dibanding iPhone base model termasuk dengan iPhone 15 ini. iPhone 14 Pro menggunakan material stainless steel di bagian framenya, sedangkan iPhone 15 hanya menggunakan bahan aluminium, termasuk juga dengan durabilitas cat di bagian ring kameranya yang terbukti lebih tahan di semua iPhone Pro model. Dan jangan lupa, 3 buah kamera boba di bagian belakangnya, ini seringkali dianggap menjadi nilai plus tersendiri bagi sebagian orang, ya terlepas dari fungsi ataupun peruntukan kameranya itu sendiri. Nah, karena material bodi yang digunakan lebih solid, ditambah jumlah kamera yang lebih banyak, so iPhone 14 Pro memiliki bobot yang jauh lebih berat, sekitar 206 gram berbanding 171 gram saja di iPhone 15, yang mana hal ini juga bakalan cukup berpengaruh terhadap feel penggunaannya. Di bagian depan, tampilan kedua iPhone ini sangat identik dengan layar yang sama-sama berukuran 6,1 inci dan dengan tampilan dynamic island-nya masing-masing. Walaupun secara resolusi, kerapatan pixel, dan kecerahan maksimal layar kedua iPhone ini tidak ada bedanya, namun satu keunggulan yang mutlak dimiliki iPhone 14 Pro yakni soal teknologi refresh rate layarnya. Ya, iPhone 14 Pro yang dibekali refresh rate layar 120Hz memang berasa lebih smooth ketika digunakan scrolling dan multitasking, yang mana hal ini tidak akan kita temukan di iPhone 15 yang masih dibekali refresh rate layar standar 60Hz saja. Walau banyak yang menganggap layar 60Hz di iPhone 15 ini masih cukup reliable, namun ketika kita bandingkan langsung dengan layar iPhone 14 Pro, ya tentu saja feel penggunaannya bakalan jauh berbeda. Selain itu, dari segi fitur, iPhone 14 Pro juga dibekali Always On Display yang lagi-lagi fitur sederhana seperti ini juga tidak dimiliki iPhone 15. Walau demikian, secara kualitas, baik dari segi warna, ketajaman, dan kecerahan maksimal layarnya, keduanya sama baiknya. So, untuk menikmati berbagai konten beresolusi tinggi, bahkan untuk konten video HDR, kedua iPhone ini sama-sama sudah sangat mendukung. Nah, di bagian mesin, keduanya dibekali chipset yang sama, yakni Apple A16 Bionic dengan jumlah core CPU dan GPU yang tidak ada bedanya. Walau memiliki chipset yang sama, namun dari dua pengujian benchmark yang saya lakukan, ini menunjukkan skor yang diperoleh iPhone 14 Pro sedikit lebih tinggi dari iPhone 15, baik dari pengujian Geekbench 6 maupun dengan Antutu benchmark dengan suhu yang sedikit lebih tinggi di iPhone 14 Pro. Dan memang untuk pengujian benchmark seperti ini, selain dipengaruhi oleh performa sistem on chipnya, juga dipengaruhi oleh kecepatan laju penyegaran layar atau refresh rate layarnya. So, tidak heran, walaupun chipset yang digunakan sama persis, total skor yang diperoleh iPhone 14 Pro bakalan sedikit lebih tinggi karena layarnya didukung teknologi ProMotion refresh rate tinggi. Namun yang menarik, ketika saya tes langsung merender video 4K di aplikasi CapCut, justru iPhone 15 berhasil finish lebih dulu, ya walaupun perbedaannya tidak terlampau begitu jauh. So, untuk performa mesinnya, keduanya bisa dikatakan tidak memiliki perbedaan yang cukup signifikan, khususnya di skenario penggunaan yang lebih real, seperti untuk kebutuhan editing, rendering, multitasking, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita bahas bagian kameranya. Secara jumlah, iPhone 14 Pro jelas lebih fungsional dengan 3 buah kamera belakang berbanding 2 buah kamera di iPhone 15. Adanya tambahan lensa telefoto di iPhone 14 Pro membuatnya mampu menghasilkan foto yang lebih proper dengan kemampuan 3 kali optical zoom dan maksimal sampai 15 kali digital zoom. Sedangkan iPhone 15 yang tidak dibekali lensa telefoto hanya mampu ngezoom secara optikal di 2 kali saja dan secara digital maksimal di 10 kali saja. Dengan begitu, foto yang dihasilkan iPhone 14 Pro memiliki jarak fokus yang lebih jauh dengan detail yang pastinya juga terlihat lebih baik.
Selain itu, lensa telefoto ini juga cukup berperan dalam pengambilan gambar di mode potret karena dengan adanya lensa telefoto, opsi focal length yang dimiliki iPhone 14 Pro lebih variatif sekaligus memiliki jarak fokus yang lebih jauh dibanding iPhone 15. Dan kalau kita compare hasil potret kedua iPhone ini masing-masing di focal length maksimalnya yaitu 3 kali di iPhone 14 Pro dan 2 kali di iPhone 15, harus diakui kesan close up pada foto iPhone 14 Pro terlihat lebih dapat dengan efek distorsi yang juga lebih minim. Dan untuk fitur-fiturnya sendiri, sesuai dengan namanya, iPhone 14 Pro dibekali lebih banyak fitur untuk mendukung kebutuhan fotografinya, seperti fitur potret mode malam, fotografi makro, dan juga dukungan file dalam bentuk RAW untuk kepentingan editing yang lebih profesional lagi. Satu kelebihan yang bisa menjadi nilai jual tersendiri di iPhone 15 yang tidak dimiliki iPhone 14 Pro yaitu kemampuannya untuk mengubah foto yang sebelumnya dijepret dalam mode auto menjadi foto potret seperti ini. Selain bisa diubah menjadi foto potret, titik fokus serta kedalaman efek bokehnya juga bisa diatur sedemikian rupa. Sampai saat ini, fitur editing sederhana seperti ini hanya diberikan Apple di iPhone 15 series ke atas. Nah, di luar daripada itu, untuk kualitas foto kamera utamanya secara umum terlihat masih sama baiknya, kecuali di kondisi backlight yang seringkali terlihat lebih pas di iPhone 15, khususnya dalam hal kontras dan dynamic range-nya, dan hal seperti ini juga seringkali terlihat di hasil foto kamera depannya. Ya, dengan teknologi Smart HDR yang setingkat lebih baru, membuat dynamic range kamera depan iPhone 15 terlihat lebih luas dari iPhone 14 Pro, khususnya di kondisi backlight seperti ini. Untuk perbandingan hasil jepretan kamera ultrawide-nya sendiri, terlihat tidak memiliki perbedaan yang benar-benar signifikan, khususnya dari beberapa sampel foto ini. Dan untuk perbandingan perekaman videonya langsung di resolusi 4K 30 fps. Di sini kualitas video yang dihasilkan keduanya terlihat sama baiknya dan keduanya pun mendukung perpindahan lensa dari lensa utama ke lensa ultrawide dan juga sebaliknya. Perpindahan lensa kedua iPhone ini pun terlihat begitu smooth, namun untuk jangkauan zoomnya, ya lagi-lagi iPhone 14 Pro di sini sangat diuntungkan berkat adanya lensa telefoto di kamera belakangnya. Di settingan ini, jangkauan zoom di iPhone 14 Pro maksimal sampai 9 kali zoom, sedangkan di iPhone 15 mentok di 6 kali zoom saja. Nah, naik ke resolusi maksimal di kedua iPhone ini, yakni 4K 60 fps. Di sini cukup disayangkan, iPhone 14 Pro sudah tidak lagi support berpindah lensa ke lensa 0,5 atau lensa ultrawide, sedangkan di iPhone 15 masih bisa dan transisi perpindahan lensanya pun masih terbilang cukup halus. Di settingan ini, jangkauan zoom di iPhone 14 Pro sedikit berkurang, maksimal di 6 kali saja. So, digital zoom yang mampu dilakukan kedua iPhone ini, khususnya di settingan ini, sama-sama mentok di 6 kali saja. Dan untuk stabilisasi videonya terlihat sama baiknya dan bisa dikatakan kestabilan video kedua iPhone ini sudah tidak perlu diragukan lagi. Dan sesuai dengan namanya, beberapa fitur Pro dimiliki dan menjadi kelebihan iPhone 14 Pro kalau dibandingkan dengan iPhone 15, seperti fitur perekaman video ProRes yang bisa berjalan di resolusi 4K 30 fps dan juga perekaman video makronya. Nah, sekarang kita bandingkan kapasitas dan daya tahan baterainya. Untuk ukurannya sendiri, iPhone 14 Pro dibekali baterai berkapasitas 3200 mAh, sedangkan iPhone 15 dibekali baterai yang sedikit lebih besar, yakni 3349 mAh. Di skenario penggunaan saya, rata-rata screen on time yang saya dapatkan di iPhone 14 Pro ini berkisar 6 jaman, sedangkan di iPhone 15 rata-rata di 7 jaman, tentu dengan skenario penggunaan yang serupa. Dari beberapa referensi yang saya dapatkan pun juga semuanya menyebutkan bahwasanya iPhone 15 memiliki daya tahan baterai yang lebih panjang dari iPhone 14 Pro, yang besar kemungkinan hal ini diperoleh dari besarnya kapasitas baterai dan manajemen efisiensi dayanya. Terlebih lagi, untuk saat ini iPhone 14 Pro sudah tidak lagi dijual dalam kondisi baru, so kemungkinan besar kondisi kesehatan baterainya sudah tidak seprima iPhone 15 yang saat ini masih banyak dijual dalam kondisi baru. Nah, poin penting lain yang bisa menjadi salah satu alasan untuk meminang salah satu dari kedua iPhone ini yaitu soal port pengisian dayanya. iPhone 14 Pro yang masih mengadopsi port Lightning cepat atau lambat akan dianggap ketinggalan dan memang akan terasa kurang praktis kalau dibandingkan dengan port pengisian daya yang dimiliki iPhone 15 yang sudah berjenis Type-C. Walaupun dalam hal kecepatan pengisian daya dan transfer datanya memang masih sama, namun dengan port yang lebih kekinian, ini bakalan memudahkan pengguna untuk mengisi daya dan memasang aksesoris tambahan lainnya yang sekarang rata-rata sudah menggunakan kabel Type-C.
So, sebagai kesimpulan, untuk memudahkan kalian, berikut beberapa kelebihan kedua iPhone ini yang mungkin bisa jadi poin pertimbangan untuk meminang salah satu dari keduanya.